Official Lur. Oke, sesuai janji saya untuk postingan kemarin soal bagaimana cara versi saya mencari follower ya tanpa R2R. Karena mengingat kalau untuk R2R sendiri itu bisa dibilang dramanya terlalu banyak ya. Jadi resiko untuk kita berkembang itu bisa dibilang 70-60% itu bikin dramatisasi. Tapi di sini saya bukan terlalu sensi atau gimana ya, enggak, itu hanya pilihan kepada kalian untuk mengawali langkah kalian di dunia kreator itu sendiri. Jadi bagaimana caranya untuk mencari follower secara alami atau versi saya sendiri tanpa R2R? Yang pertama tidak lain adalah pasti orang umumnya itu sudah tahu lewat konten itu sendiri. Nah, di konten itu sendiri itu kan versinya banyak, bukan termasuk asal konten ya. Seperti yang sering saya bilang, jika konten kita bermanfaat, menarik, mengedukasi atau menghibur, dengan sendirinya orang akan memfollow atau mengikuti akun kita dengan sendirinya tanpa unsur paksaan ataupun saling tonton itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu melalui konten-konten kita yang rame. Kan kebanyakan orang ketika terjun sebagai pemula biasanya kita belum mempunyai tema. Kontennya bisa dibilang gado-gado campur aduk ya. Nah, nanti dari sekian konten gado-gado atau campur aduk tersebut, kita bisa lihat konten mana yang rame itu yang kita lanjutkan untuk konten-konten selanjutnya. Jadi misal kalian kalau mempunyai konten yang rame, itu kalian klik saja kontennya seperti ini. Jadi untuk mencari follower lewat konten kita yang lagi rame, kurang lebih caranya seperti ini ya Lur. Ini saya akan contohkan saja lewat reel ya. Sebenarnya kalau misal kita habis live streaming terus mendapatkan respon yang banyak dari penonton, itu kita bisa klik. Tapi berhubung di sini saya masih jarang live streaming untuk akun kedua ini, saya akan contohkan di reel saja ya. Nah, ketika kita mempunyai konten seperti ini ya, bisa bilang antara muka saya dan kereta api ya. Di sini yang jelas muka saya tidak laku, tapi justru kereta api. Bisa dibilang ini adalah kalau untuk tema awal kita yang rame, misal kereta api seperti ini, bisa untuk selanjutnya sebenarnya bisa kita membuat konten yang serupa seputar kereta api itu sendiri ya. Tapi di sini sendiri saya juga masih istilahnya mencari tantangan ya, kenapa, faktor apa yang menyebabkan ketika saya menampilkan wajah itu tidak laku ya. Jadi saya terus istilahnya saya kolaborasikan antara muka saya dan kereta api itu sendiri kawan-kawan. Jadi di sini saya akan contohkan untuk konten reel yang rame ini ya. Saya akan cari kontennya dulu baru nanti kita lanjut lagi. Nah, di sini ketika kita mendapatkan respon penonton begini ya Lur ya. Ini seperti ini ya. Nah, di bagian like ini kita klik saja seperti ini. Ya, ini ya, ini kita klik saja. Nah, di sini sebenarnya ini adalah momen langka atau bisa dibilang itu emas ya. follower emas atau gratis seperti ini ya. Ini semua ini kita bisa undang ya Lur ya. Jadi ketika mereka menerima undangan kita, otomatis nanti akan menjadi follower kita dengan sendirinya. Yang penting di sini kita wajib telaten aja, klik undang-undang semua, enggak masalah. Yang penting jangan terlalu barbar saja kuncinya. Jadi cara ini yang saya lakukan kurang lebih ya. Dan cara ini bisa kita lakukan berulang-ulang. Yang penting jangan terlalu barbar saja. Misal nanti suatu saat kita memiliki konten yang serupa, istilahnya lagi booming atau naik begitu ya view-nya atau responnya, kita bisa ulangi cara yang sama gitu. Karena ketika kita memiliki sebuah konten yang bisa dibilang rame tersebut, ini kan tidak semua yang merespon itu kan adalah follower kita ataupun teman kita. Bahkan ada orang yang bukan pengikut, bukan follower. Nah, nanti yang tidak mengikuti ini kita bisa undang mereka satu persatu ya. Yang jelas kalau ketika kita mengundang mereka jangan terlalu barbar, nanti bisa kena spam kan. Ya minimal 2 atau 30, nanti berapa jam atau berapa hari bisa diulang lagi untuk nama-nama yang lainnya. Jadi ketika mereka sudah merespon atau menerima undangan kita, otomatis follower kita akan bertambah juga dengan sendirinya gitu. Nah, untuk selanjutnya daripada kita R2R, lebih baik itu kita add friend atau mengirimkan permintaan pertemanan.
Kalau bagi kalian yang pertemanannya belum mencapai 5.000 ya, karena batas pertemanan kan cuma 5.000, tapi kalau untuk follower itu kan tanpa batas. Jadi kalau misal kita bisa mengirimkan permintaan pertemanan yang mungkin mempunyai teman-teman yang sama, itu kalau kita dikonfir, otomatis next time teman mereka itu akan melihat kita juga. Jadi bisa dibilang akan biasa ada angka tulisan di bawah nama itu kan memiliki sekian teman yang sama. Nah dari situ kan kita bisa undang mereka nantinya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu saja. Nah untuk yang terakhir itu adalah penting tidak pentingnya sebuah tema. Tapi daripada nanti panjang lebar, untuk tema atau istilahnya niche content itu kita akan bahas ataupun saya akan ungkap menurut versi saya di next video. Jadi semoga bermanfaat. Selamat berjuang, ojo kendor masih bae. Jadi sisanya tetap optimis, jangan pesimis. Lost doll, ojo kendo lur.